Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 21 Mei, judul renungan kita, Kate Lindsay, mahasiswa medis. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada suatu saat dalam pengejarannya akan pengetahuan dan tekadnya untuk menemukan cara untuk membuat jejaknya di dunia, Kate mendapatkan sebuah buku tentang Florence Nightingale. Itu adalah salah satu dari aha moment yang tidak semua orang cukup beruntung untuk memilikinya. Saya akan menjadi perawat, seru Kate. Jadi, bayangkan kegembiraannya ketika menemukan seorang pria muda, Tuan Porter, seorang kepala sekolah setempat yang benar-benar menyukai seorang wanita yang memiliki otak, tertarik pada politik seperti dirinya, dan bahkan tahu tentang Florence Nightingale. Keduanya menjadi teman dekat dan kemudian bertunangan. Kate mencurahkan seluruh jiwanya untuk mempersiapkan pernikahan, seperti yang ia lakukan dalam segala hal lain dalam hidupnya. Kemudian, kengerian perang saudara membayang di depan mata. Tuan Porter pergi ke kamp pelatihan dan meninggal karena pneumonia. Kate merasa hancur. Tidak ada yang tersisa baginya selain mengabdikan hidupnya untuk keperawatan. Tidak hanya untuk menjadi perawat, tetapi juga meningkatkan kondisi keperawatan di negara ini. Anak-anak, keperawatan masih kurang diperhatikan, dan pendidikan untuk perawat praktis tidak ada. Kate terus membaca buku Nightingale yang kini berada di Crimea dan mengetahui sesuatu yang disebut obat air yang terdengar jauh lebih masuk akal daripada praktik medis abad pertengahan pada zamannya. Dia ingin pergi dan belajar di sebuah institusi kesehatan di New Jersey. Orang tuanya menentang dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke sana sendiri. Sekarang, mereka pasti sudah tahu bahwa dia akan melakukannya. Dan dia melakukannya. Selama 2 tahun, dia memperdalam pengetahuannya. Kemudian, karena tidak ada sekolah yang bagus untuk keperawatan, ia memutuskan untuk masuk ke sekolah kedokteran. Universitas Michigan telah mulai menerima perempuan meskipun penduduk kota berpikir bahwa gadis yang akan kuliah di perguruan tinggi pria tidak boleh benar-benar seorang wanita, dan bahkan beberapa fakultas menentangnya. Profesor Yunani itu sangat menentang. Dia membuat ujian masuk sekeras mungkin untuk mencegah mereka keluar. Baiklah, Nona, apa yang Anda ketahui tentang bahasa Yunani? Dia menyerahkan halaman demi halaman bahasa Yunani kepada Kate untuk diterjemahkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Allah, semoga saya memiliki keberanian dan keteguhan hati seperti ini, bahkan jika panggilan khusus saya tidak sejauh panggilan Kate Lindsay. Saya juga harus bertahan menghadapi cobaan dan kesedihan. Saya juga harus menghadapi pertentangan dan mungkin tuduhan palsu dalam hidup saya. Biarkanlah saya berdiri bersamamu, tidak peduli dengan pendapat orang lain jika saya menyenangkanmu. Amin.